silakan satu orang memandu untuk berdoa. Silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai dengan hari ini kita masih dapat bertemu dalam kegiatan belajar di kelas. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam. Salawat serta salam kita haturkan dan kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga suatu saat nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin. Sebagai pembiasaan, kita akan membaca surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, dan surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Didan sakit. Ya. Najenur. Baru? Romi. Alfa. Susi Alfa. Susi Alfa. Susi Alfa. Rena Alfa. Sofiana. Siapa lagi? Sudah. Rivali Alfa. Sudah. Susi. Berarti untuk hari ini 5 orang tidak hadir. Ya. 1 orang sakit, 4 orang alfa. Ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang beriman kepada kita. Di sini siapa yang masih ingat apa itu kitab-kitab Allah? Nah, kemudian ada berapa kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi? 3. 4. Yang tahu angkat tangan. Kitab apa semua? Angkat tangan. Oke. Jadi materi kita hari
hari ini adalah tentang rasul-rasul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ke pembelajarannya, siapa yang bisa membedakan apa itu rasul dan apa itu nabi? Oke, tanda tangan. Nabi yaitu manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk disampaikan pada umatnya. Sedangkan rasul yaitu manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman. Itu berarti kalian sudah dengar tadi bahwa rasul dengan nabi itu berbeda. Ya. Berarti rasul adalah berasal dari nabi. Kemudian manfaat kita untuk belajar ini salah satunya adalah teladan bagi hidup manusia. Karena tidak akan sah iman seorang kalau tidak beriman kepada satu nabi, satu Tuhan. Beriman kepada satu nabi. Nabi yang kita imani sebagai umat Islam siapa? Muhammad. Setelah kita mempelajari ini, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menganalisis makna iman kepada Rasulullah. Yang kedua, siswa dapat menguraikan sifat-sifat Rasulullah. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi tugas Rasul-Rasul Allah. Dan yang terakhir, siswa mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada Rasul-Rasul Allah. Bisa ini? Bisa. Bisa? Bisa. Tapi sebentar kalian tidak akan berperan seperti biasa. Ya. Kelompok. Pak Guru akan bagikan kelompok. Ya. Ya. Dihitung 1 sampai 5 dan akan dimulai sebelah bagian kanan saya. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 5, 2, 3 ya. 3 ya. Oh, 3. Oh, ini 3. 4, 5, 1, 2, 4. Oke. Yang kelompok 1 di sini. Yang kelompok 2 di sini. Yang kelompok 3 di sana. Yang kelompok 4 di sini. Dan kelompok 5 di tengah. Sudah dibagi semua? Berarti kelompok 1 jumlahnya 5 orang. Ini kelompok 2 5 orang, kelompok 3 5 orang, kelompok 4 5 orang, dan kelompok 5 4 orang. Sebelum kalian menerima materi, prosedur pembelajaran kita hari ini, perhatikan, setiap kelompok perhatikan. Prosedur pembelajaran kita hari ini, yang pertama, Pak Guru akan sampaikan materi, kemudian akan putarkan video. Ya. Tugas adik-adik, ketika menerima materi sebentar, tulis memang apa yang menjadi permasalahan kalian. Ya. Kemudian, silakan gunakan internet untuk mencari masalah yang kalian dapat dalam materi sebentar. Begitu juga dengan video. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Masalah pembelajaran, ada pertanyaan? Ya, ada. Jadi materi kita pada hari ini adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah. Baik. Pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah adalah meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat dunia dan akhirat. Kemudian, mengimani Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kewajiban hakiki bagi seorang Muslim
karena merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan sebagai perwujudan iman tersebut. Kita wajib menerima ajaran yang dibawa oleh Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala sebagai perintah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 136. Sifat-sifat Rasulullah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Rasulullah terbagi menjadi 3, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Dari ketiga sifat-sifat ini harus yang wajib dimiliki oleh seorang rasul. Oke, yang berikut tugas-tugas Rasulullah Subhanahu wa taala. Bukan hanya memiliki sifat wajib, tetapi Rasul juga memiliki tugas-tugas tersebut. Yang pertama, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengajak kepada tauhid yaitu dan yang ketiga, memberikan tidak pernah seorang rasul memberi kabar buruk. Tidak pernah seorang rasul besok sudah kiamat. Tapi seorang rasul itu selalu memberi kabar gembira. Jangankan kepada kita, kepada orang kafir pun dia tidak pernah menakut-nakuti, tetapi cuma hanya memberikan peringatan. Kenapa diberikan peringatan? Karena orang yang salah agama inilah tugas mereka untuk menyampaikan peringatan kepada orang-orang kafir. Kemudian yang berikut, menunjukkan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Terdapat dalam surah Al-Fatihah. Kemudian membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka hikmah dan hikmah. Ya kan? Kemarin kita sudah belajar tentang kitab-kitab Allah. Dan sekarang ini di sini dijelaskan para tugas Rasul, mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Kita sebagai umat Islam, kitab yang kita pedomani adalah kitab Al-Quran. Materi hari ini cukup sampai di sini. Selanjutnya adik-adik akan menyimak video. Terima kasih. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing jemaatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Iman kepada Rasul Allah merupakan kewajiban hakiki bagi seorang Muslim karena merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan. Sebagai perwujudan iman tersebut, kita wajib menerima ajaran yang dibawa oleh Rasul Allah. Perintah beriman kepada Rasul Allah terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. على
ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله العظيم. Rasul sebagai utusan Allah memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Sifat ini sebagai bentuk kebenaran seorang Rasul. Sifat-sifat tersebut adalah sifat wajib dan sifat mustahil serta sifat jaiz. Sifat wajib artinya sifat yang pasti ada pada Rasul. Tidak bisa disebut seorang Rasul jika tidak memiliki sifat-sifat ini. Sifat wajib ini ada 4. Pertama, as-siddiq, yaitu Rasul selalu benar. Yang kedua, al-amanah, yaitu Rasul selalu dapat dipercaya. Yang ketiga, at-tabligh, bermakna Rasul selalu menyampaikan wahyu. Serta yang keempat, al-fadhanah, yakni Rasul memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Adapun sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul. Sifat mustahil ini adalah lawan dari sifat wajib. Yang termasuk ke dalam sifat mustahil adalah sebagai berikut. Pertama, al-kidhib, yakni mustahil Rasul itu berbohong atau berdusta. Yang kedua, al-khiyanah, berarti mustahil seorang Rasul itu berkhianat. Yang ketiga, al-kitman, berarti mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran. Serta yang keempat, al-balada, yakni mustahil seorang Rasul itu bodoh. Sedangkan sifat jaiz bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan, yakni al-ardul basyariyah. Artinya, Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa, seperti rasa lapar, rasa haus, sakit, tidur, sedih, bahagia, berkeluarga, dan lain sebagainya. Bahkan, seorang Rasul tetap meninggal sebagaimana makhluk lainnya. Rasul juga memiliki sifat-sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul. Adapun sifat tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, ismatur Rasul adalah orang yang maksum, terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu Allah. Oleh karena itu, seorang Rasul selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas apapun. Yang kedua, iltizamur Rasul adalah orang-orang yang selalu komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Mereka bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah. Meskipun untuk menjalankan perintahnya harus berhadapan dengan tantangan yang berat, baik dari dalam diri maupun dari para musuhnya. Rasul tidak pernah sejengkal pun menghindar atau mundur dari perintah Allah. Para Rasul dipilih oleh Allah dengan mengemban tugas yang tidak ringan. Di antara tugas-tugas para Rasul adalah sebagai berikut. Pertama, menyampaikan risalah dari Allah. Yang kedua, mengajak kepada tauhid, yakni mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah dan menjauhi perilaku musyrik. Yang ketiga, memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Yang keempat, menunjukkan jalan yang lurus. Yang kelima, membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah.
serta yang keenam sebagai bagian dari hujjah kepada manusia. Pentingnya orang Islam beriman kepada Rasulullah bukan tanpa alasan. Selain karena diperintahkan oleh Allah, juga ada manfaat dan hikmah yang dapat diambil dari beriman kepada Rasulullah. Di antara manfaat dan hikmah tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, makin sempurna keimanan seseorang. Yang kedua, terdorong untuk menjadikan contoh dalam kehidupan. Yang ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Yang keempat, memiliki teladan dalam kehidupan. Yang kelima, mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Yang keenam, mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan Allah untuk mengabdi kepadanya. Adapun perilaku mulia yang dicerminkan oleh orang yang beriman kepada Rasulullah adalah sebagai berikut. Pertama, menjunjung tinggi risalah atau ajaran Allah yang disampaikan Rasulnya. Yang kedua, melaksanakan seruannya untuk beribadah hanya kepada Allah. Yang ketiga, giat dan rajin bekerja mencari rezeki yang halal sesuai dengan keahliannya. Yang keempat, selalu mengingat, memahami, dan berperilaku sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Yang kelima, melakukan usaha-usaha agar kualitas hidupnya meningkat ke derajat yang lebih tinggi. Serta yang keenam, terus berdakwah agar ajaran yang dibawa Rasul tidak akan sirna. Silakan dibuka lembar kerjanya, kemudian perhatikan apa-apa saja yang di dalam. Tadi kalian sudah mengamati video tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Terdapat sifat, tugas-tugas, manfaat, dan hikmahnya. Sekarang di lembar kerja, adik-adik itu diminta untuk membuat rumusan masalah. Seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, bahwa silakan cari pertanyaan, kemudian jawab sendiri. Menjawab jawabannya itu silakan membuka internet, silakan buka buku. Dan pertanyaan itu minimal maksimal 4, minimal 3. Paham? Paham. Oke, silakan dibaca. Nomor 1 perbedaan.
Setelah kalian melakukan diskusi, mencari informasi, yang akan presentasi mulai pada kelas ini dimulai dari kelompok kelima. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum saya mempresentasikan diskusi kami, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok 5. Yang pertama, Mainan, saya sendiri selaku ketua kelompok. Yang kedua ada Sinawati, yang ketiga ada Asmi, dan yang keempat ada Siwati. Hasil diskusi kami tentang pengamatan dari materi dan video tersebut. Yang pertama, perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi adalah manusia pilihan yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pada umatnya. Sedangkan Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Yang kedua, hujjah. Hujjah atau hujjah adalah istilah yang banyak digunakan di dalam Al-Quran dan literatur Islam yang bermakna tanda, bukti, dalil, alasan, atau argumentasi. Yang ketiga, perilaku yang mencerminkan iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ada menjunjung tinggi ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah disampaikan oleh Rasul. Yang kedua, menjalankan perintahnya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, rajin bekerja mencari rezeki yang halal. Yang keempat, mengingat, memahami dan berperilaku sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, jumlah Nabi dan Rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 25 orang. Itulah hasil pengamatan kami dari materi dan video tersebut. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hasil diskusi kami yaitu: pertama, keimanan seseorang sah jika ia tidak mengimani salah satu nabi atau rasul. Keimanan seseorang itu tidak akan sah sampai ia mengimani semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sifat wajib para rasul. Adapun sifat wajib para rasul. Pertama, sidik, artinya selalu benar. Kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Ketiga, tabligh, yaitu selalu menyampaikan wahyu. Keempat, fatanah, artinya memiliki kecerdasan yang tinggi. Nomor 3, hikmah beriman kepada para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah beriman kepada para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala: 1. Menyempurnakan iman. 2. Terdorong untuk berperilaku dan bersikap baik. 3. Mencintai para rasul dengan mengikuti dan mengamalkan ajarannya. 4. Terhindar dari perbuatan yang sesat. 5. Menemukan sifat sabar dan kasih sayang sesama makhluk hidup. Nomor 4. Pengertian dari Ismatul Rasul dan Iltizamul Rasul. Adapun pengertian dari Ismatul Rasul artinya orang yang masbur, terlindungi dari dosa dan salah, dan selalu siap siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas. Adapun pengertian dari Istiqomah Rasul artinya orang yang selalu komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Itulah hasil diskusi kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu untuk semuanya. Setelah kalian mempresentasikan, silakan dianalisa kembali hasil diskusinya. Saya lihat rata-rata banyak yang mengambil yang dari, ya kan? Padahal saya sudah sampaikan tadi, silakan cari lewat internet ataupun apa yang kalian amati tadi di video maupun di materi. Oke, selanjutnya kita akan menyimpulkan bersama-sama untuk pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, pengertian beriman kepada Rasul Allah. Siapa yang bisa menyimpulkannya? Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Di buku juga ada bagian A. Ya, kan? foto. Kemudian siapa yang bisa menyimpulkan tentang tugas-tugas Rasulullah? Katakan. Adapun tugas-tugas Rasul Allah Subhanahu wa taala: 1. Menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perilaku musyrik atau menyekutukan Allah. 3. Memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. 4. Menunjukkan jalan yang lurus. 5. Membersihkan yang menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. 6. Sebagai hujah bagi manusia. Itu adalah kesimpulan dari tugas-tugas. Yang terakhir, siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang perilaku yang mencerminkan iman kepada Rasul Allah? Siapa cepat dapat angkat tangan kesian. Oke. Perilaku mulia yang dicerminkan oleh orang yang beriman kepada Rasul seperti berikut. Pertama, menjunjung tinggi risalah atau ajaran Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan Rasulnya.
Yang kedua, melaksanakan keseluruhannya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, giat dan rajin bekerja mencari rezeki yang halal sesuai dengan keahliannya. 4. Selalu mengingat, memahami dan berperilaku sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. 5. Melakukan usaha-usaha agar kualitas hidupnya meningkat ke derajat yang lebih tinggi. Kemudian kita sama-sama akan merefleksikan tentang pembelajaran hari ini. Yang pertama, sebagai bahan evaluasi, saya sudah memandang beberapa orang dari mulai diskusi sampai dengan kegiatan ini ada yang bermain. Saya tunjuk orangnya, mudah-mudahan jangan tersinggung tapi jadikan motivasi. Ya. Bisa? Bisa. Kemudian dari hasil diskusi, dari hasil pembelajaran tadi, kalian itu yang kalian perbaiki yang pertama adalah cara menyampaikan presentasi. Selalu terburu-buru, selalu memacu kepada itu. Pertama, jangan selalu memandang buku. Pandang terus buku. Setelah membaca, pandang lagi teman-teman. Kemudian intonasi. Bagaimana caranya kita supaya mudah dipahami apa yang kita bacakan, ya kan? Coba kalau kita mendengar orang membaca kan bosan. Tapi coba kalau intonasinya kita terkatung. Saya sebut namanya intonasi seperti kelompok ini dengan kelompok itu. Itu intonasi yang mudah dipahami. Yang ini masih agak datar. Tapi 11-12 dengan kelompok ini. Yang dua kelompok ini jangan berkecil hati. Jadikan motivasi apa yang dapat saya evaluasi. Ya kan? Kemudian untuk lempar kerjanya silakan dikumpul. Satu orang kumpul di sini. Kemudian jangan dulu ada yang bubar dari kelompoknya. Ya. Kemudian yang memberikan ini silakan duduk kembali. Untuk meningkatkan pemahaman peserta didik atau adik-adik, saya akan memberikan evaluasi penilaian pengetahuan dengan jumlah soal ada 4. Siap? Saya akan berikan waktu selama 7 menit untuk mengerjakan soal. Kemudian silakan duduk kembali di tempatnya. Duduk sebentar. Jangan dulu buka dari kelompoknya. Dulu buka. Oke, setelah kalian sudah mengisi soal evaluasi, saya pesan kepada adik-adik, silakan mencari informasi materi baik di buku, di sumber lain maupun di internet. Seperti tadi kita kalau belajar tentang materi, kemudian diberikan kesempatan untuk mencari lewat internet, tolong menggunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan gunakan itu dengan membuka media sosial. Tidak ada persoalan kalian membuka media sosial, tapi ada waktunya. Kalau di luar terserah biar berapa jam, tapi kalau pada saat belajar tolong manfaatkan elektronik yang ada, ya kan? Kemudian
pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang materi syajaah. Di akhir kegiatan kita pada hari ini, mari kita tutup dengan kata hamdalah. Alhamdulillah.